Apa yang perlu diantisipasi pemerintah, Bank Indonesia, otoritas-otoritas dan juga otoritas yang juga memayungi sistem keuangan Indonesia untuk meredam volatilitas yang ada khusus untuk pasar ekuitas, SBN, dan keseluruhan pasar keuangan Indonesia, Pak? Saya pikir ya, berdasarkan apa yang kita pelajari bahwa tentu sekarang itu ada KSSK ya, Komite Stabilitas Sistem Keuangan ya. Mereka sudah punya prosedur-prosedur yang baku di dalam mengatasi krisis, biasanya begitu. Jadi lihat prosedur ya, untuk penanganan krisis itu kalau sampai the worst case. Tapi saya lihat sekarang tentu terutama antara Bank Indonesia dengan Menteri Keuangan ini harus bersatu padu dan juga OJK tentunya ya untuk bisa melakukan intervensi manakala terjadi gejolak pasar yang berlebihan. Ya, jadi mereka harus melakukan smoothing terhadap terutama ini exchange rate ya. Pada saat yang sama juga kita harapkan jangan sampai ada yang memanfaatkan persoalan ini, artinya masalah ini atau unjuk rasa ini untuk melakukan mencoba-coba melakukan mengganggu volatilitas pasar secara berlebihan. Karena kita tidak bisa pungkiri biasanya ada saja orang-orang yang mengail di air keruh kan seperti Betul, itu. Jadi dua betul. ini harus lakukan. Tetapi kata kuncinya kembali adalah menurut saya mereka harus melakukan ini, melakukan sinkronisasi di dalam kebijakannya, namun ini semua harus sinkron dengan tindakan di sektor keamanan dan politik seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden kemarin itu. Jadi sinkronisasi kebijakan di bidang keamanan politik, namun juga harus dibarengi sinkronisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, bahkan sektor real seperti yang kami sebutkan tadi. Saya juga ingin tanya kepada Anda, ini mungkin lebih kepada pernyataan tadi yang disampaikan oleh Pak Menko Erlangga Hartarto ya Pak. Karena kan pemerintah tuh menyebut bahwa fundamental ekonomi kita tuh masih solid. Itu pesan utama yang disampaikan oleh Pak Erlangga tadi pagi gitu ya. Tetapi dalam kondisi geopolitik dan sosial yang sedang memanas, apalagi jika kita ingin menyampaikan hal tersebut kepada rakyat, masyarakat pada umumnya, apakah tetap realistis Pak mengandalkan kekuatan fundamental ekonomi tersebut seperti apa yang disampaikan Pak Menko? Apakah ada indikator tertentu yang bisa menunjukkan mulai terganggunya stabilitas ekonomi kita? Karena pada kenyataannya masyarakat tidak puas. Seperti apa Pak? Ya memang kalau dilihat dari indikator-indikator yang biasa ya seperti apakah cadangan devisa seperti yang dikatakan tadi pertumbuhan lain-lainnya itu memang keadaan kita boleh dikatakan relatif solid, relatif ya in relative term karena tentu kita membandingkan juga dengan keadaan negara-negara lain yang dalam tadi yang dikatakan Mbak Safrina dengan situasi global yang seperti ini lebih buruk dari kita. Ya. Oke, Jadi kita menganggap ya kita solid. Tetapi kan kita oke. juga harus menyadari seperti yang kami katakan tadi, tidak cukup dari kita katakan indikator ekonomi kita solid tadi itu. Ada ketidakpuasan yang dialami oleh anak-anak muda kita. Kan ini yang harus kita address ini. Kita harus address kembali saya katakan akar permasalahan. Jadi kita tidak menutupi angka itu, tapi kita tidak bisa juga pungkiri bahwa masalah sosial, politik terutama anak muda ini, itu kalau kita tidak address, yang disebutkan solid tadi itu akan tergerus. Ya, Karena dampaknya kepada tadi kalau orang unjuk rasa mengganggu ketertiban umum, maka yang dikatakan solid tadi bisa saja tergerus dan merosot dia. Jadi memang dalam situasi begini suka tidak suka ya persoalan sosial politik kali ini kita nggak boleh remehkan. oke. Itu harus di taking into account untuk mengadres problem ini. Jadi memang langsung harus ada respon yang baik, tapi lebih kepada strategi komunikasi keadaan yang ada saat ini ya Pak ya. Dan kira-kira dari pemerintah sendiri Pak, strategi apa yang menurut Anda harus dilakukan pemerintah untuk menenangkan pasar dan publik? Strategi komunikasi maksudnya Pak ya, tanpa terkesan menyepelekan keresahan masyarakat Pak. Ya, saya sudah katakan tadi, beri ruang untuk menyatakan pendapat, ya.
ada respon yang nyata terhadap itu. Address akar permasalahannya. Pada saat yang sama, menurut saya kita harus juga berikan pengertian. Artinya kita berdialog dengan masyarakat itu apa untung rugi dari tindakan kita, ya. Dan kemudian pastikan bahwa pemerintah akan menjamin aktivitas daripada masyarakat, aktivitas para pebisnis, aktivitas dari para pekerja, ya, supaya kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah juga bisa terbentuk kembali. Itu sebetulnya, Ya, jadi nggak ada yang muluk-muluk ya di situ. betul. Tidak Itu ada yang ada muluk-muluk ya Pak ya. standar, ya. Sudah standar itu. Jadi regulasi yang berbasis empati dan strategi komunikasi bahwa pemerintah benar-benar ada untuk melindungi masyarakatnya. Kembali lagi ke hal yang begitu fundamental ternyata ya Pak ya. Tapi di saat-saat seperti ini Pak, sebagai safety cushion yang ada pada keadaan seperti ini, apakah perlu stimulus khusus atau semacam kompensasi ekonomi untuk sektor informal atau pekerja harian yang paling terdampak karena terganggunya aktivitas akibat unjuk rasa yang ada saat-saat ini? Bagaimana tanggapan Anda? Nggak bisa dipikirkan itu. Saya pikir bisa saja dibuat misalkan 1 bulan semacam bantuan sosial seperti halnya kita mengalami COVID dulu, Ya. gitu loh. Jadi pada saat kita mengalami COVID dulu, Oh, kita lakukan kebijakan-kebijakan yang seperti ini, ya. Tentu di situ pemerintah harus bersedia untuk melakukan realokasi ya, daripada fiskalnya. Ya, kita harus tentu membuat prioritas sekarang apa. Jadi kalau memang kita melihat masalah gejolak sosial ini menjadi prioritas, ya kita lakukan tadi. Tapi kembali yang ingin saya katakan, kalau hanya sekedar bantuan sosial itu bersifat sementara. ya, Tetapi menurut saya adalah kita harus mengadres masalah pekerjaan, kualitas pekerjaan ini untuk anak muda ini. Ini yang betul. sebetulnya Kembali lagi ke situ yang ya lebih Pak ya. permanen. Jadi boleh saja kita membuat satu respon kebijakan yang bersifat temporer dan itu bantuan-bantuan yang temporer tadi, tetapi menurut saya yang lebih perlu adalah kita harus jangan sampai dilupakan artinya respon yang lebih bermanfaat untuk jangka menengah Ya. panjangnya itu Karena ya pekerjaan. itu yang akhirnya benar-benar bisa mengadres permasalahan ini sampai ke akar-akarnya, begitu ya Pak ya.